kami dari kelompok 2 Pluton 3 akan membahas tentang isu hoax di era digital. Dalam video ini, kami ingin mengetahui apa sih sebenarnya itu hoax, kenapa bisa cepat menyebar, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Kami juga akan membahas tentang peran pemerintah, media, serta masyarakat dalam melawan penyebaran informasi palsu. Oke, pertanyaan pertama nih. Ya, Menurut Ayah gimana sih cara bedain berita itu hoax apa bukan? hoax itu adalah berita bohong. Jadi kita harus lihat dulu berita itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi kita tidak usah dulu percaya dengan hoax karena harus lihat dulu berita itu sumbernya dari mana, asal dari mana, dan kita bisa mencari atau melihat dari orang-orang yang dari komennya apakah itu hoax, karena hoax itu adalah berita yang menyesatkan. Kalau gitu kasih tahu dong ya tipsnya biar kita nggak gampang ketipu sama hoax. Itu gampang aja ya. Kalau berita hoax itu kita lihat dari sumber yang siapa yang itu bicarakan, terus dari mana itu sumbernya, dan harus dilihat juga siapa yang berkatanya. Jadi jangan dulu percaya. Membedakan hoax atau tidak itu biasanya kalau hoax itu dia orangnya itu menggebu-gebu supaya bisa dipercaya, emosional, dan juga bagaimana dia tuh bisa menggiring opini orang lain supaya bisa dia percaya. Oke. Terus menurut Ayah nih, pemerintah punya peran penting nggak sih untuk mengatasi hoax ini? Itu harus punya peran penting pemerintah, karena sekarang kan zaman digitalisasi ya. Jadi sebenarnya itu hoax itu bisa gampang untuk dicari sumbernya. Karena kadang-kadang hoax itu orang itu ada percaya bisa langsung 100% dengan hoax itu dan tidak. Jadi pemerintah di situ harus bisa menanggulangi hoax itu jangan sampai menyebar kepada hal yang lebih buruk. Begitu. Pak Andang sebagai anggota Satpol PP, apakah hoax bisa benar-benar dihapus dari dunia digital? Kayaknya susah banget untuk menghapus itu karena internet luas banget. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penyebaran lewat edukasi dan bersama semua pihak. Apakah ada hukuman buat menyebar hoax di Indonesia? Ada itu ada di Undang-Undang ITE sudah diatur penyebaran berita bohong bisa kena denda atau pidana. Tapi yang paling penting bukan takut hukum tapi sadar dampaknya untuk orang lain. Menurut Bapak, siapakah yang paling bertanggung jawab melawan hoax? Semuanya punya peran tanggung jawab, pemerintah, media, atau dan masyarakat harus kerjasama bareng-bareng, tapi kuncinya tetap di pengguna kita sendiri yang pegang kendali simbol self. Pak, apa sih dampak yang dihasilkan dari hoax? Banyak, bisa bikin orang panik, bisa bikin orang salah ambil keputusan, bahkan bisa memecah persatuan. Kadang yang lebih parah bisa bikin orang gak percaya lagi pada berita resmi pemerintah. Tuh bisa. Terus kenapa sih orang itu gampang banget nyebarin hoax? Kadang orang pengen update duluan, pengen tahu duluan. Pas dapat berita menarik, langsung share aja tanpa mikir panjang. Padahal berita itu belum tentu benar. Terus yang terakhir berarti hoax itu sengaja dibuat ya, Ma? Gak selalu. Ada yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, tapi ada juga yang gak sengaja karena salah paham. Langsung aja nyebarin tanpa ngecek dulu, padahal hasilnya tetap aja berbahaya. Dari awal. Berarti kalau dari lingkungan kerja hoax itu bisa berpengaruh nggak ya? Pengaruh, tapi bagusnya cari informasi yang benar. Punya pendidikan sendiri gimana? Contohnya anak muda ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Kasubag Kepegawaian dan Umum kepada Kecamatan Wanayasa. Pertama, menurut Ibu, apa media sosial itu punya pengaruh besar pada penyebaran hoax? Tentu ya, itu besar banget. Karena di media sosial itu udah kayak jalan tol aja lagi gitu kan. Sekarang misalkan viral, udah susah tuh dikendaliin. Kemudian kayak platform X, TikTok, IG gitu ya, WhatsApp, itu bisa banget tuh jadi tempat yang subur gitu kan untuk penyebaran berita-berita hoax kayak gitu tuh. Oh, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah ada hoax yang sempat bikin heboh di Indonesia belakangan ini? Banyak, salah satunya misalkan ketika waktu kita pemilu tuh, nah di situ kan udah mulai tuh banyak-banyak isu-isu siapa calonnya, kemudian isu politiknya seperti apa, kemudian juga hasil suaranya yang bagaimana gitu ya, sampai itu tuh bisa bikin orang tuh karena berbeda pendapat dan segala macam jadi ribut tuh karena hoax kayak gitu tuh. Oh iya, benar-benar. Lalu terakhir, bagaimana dengan skala internasional? Hoax apa saja yang pernah viral pada saat itu? Nah, kalau yang tarafnya internasional, Ibu masih ingat tuh tentang COVID tuh. COVID itu jadi banyak orang yang takut untuk vaksin gitu kan, karena mikir-mikir banyak hoax begini begitu, sampai dengan ada obat ajaib gitu kan, seperti itu. Banyak lah pokoknya. Siap. Terima kasih Ibu Kasubag telah menyempatkan waktu untuk wawancara. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ngajarin orang tua yang kadang suka percaya berita dari WA? Bapak, apakah media tradisional seperti TV dan radio masih bisa membantu melawan hoax? Oh, banyak sekali manfaatnya. Memang dari tadi ya menjelaskannya, kita harus mengimplementasikan dari televisi, media-media cetak sebagai media untuk melawan hoax tersebut, dan kita punya edukasi tersendiri tentang melawan hoax dan bisa Ini satu lagi Pak, bagaimana cara kita mengajak orang sekitar untuk peduli sama isu hoax ini? Ya, kita ajak ngobrol-ngobrol santai aja dengan kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita aja. Contoh seperti ngajak usaha aja, mendapatkan penghasilan layak, tenang, jangan yang jauh-jauh lah, kita ngobrol di sekitar kita aja yang sehari-hari kita laksanakan. Bumi, ada nggak pesan khusus untuk anak muda soal bahaya hoax? Ya, untuk generasi muda ya, Bi. Pesannya itu pandai-pandailah dalam bermedia sosial, dan mereka harus pandai dalam memfilter informasi, karena kan tidak semuanya informasi yang ada di media sosial itu benar. Jangan hanya asal screenshot langsung sebar begitu aja ya, Bi. Harus memfilter 100% kebenarannya, karena kan generasi muda ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi orang lain di media sosial. Oke Mi, Abi pengen tahu kunci utama biar kita tidak kena hoax. Oke, kunci utamanya sih ada dalam kesadaran diri sendiri. Kalau setiap orang sadar dalam tanggung jawabnya bermedia sosial itu dapat membedakan fakta ataupun opini belaka, maka dunia digital akan bebas dari hoax. Mohon izin Ibu, saya ingin melakukan wawancara. Menurut Ibu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hoax itu? Hoax itu yang pastinya adalah berita bohong atau palsu. Tujuannya apa? Ya pastinya untuk menyesatkan informasi yang didapatkan dari si pendengar atau pembaca. Tujuannya apa? Ya tentu untuk terjadinya kesalahpahaman yang lebih besar. Ya. Apa ya hoax bisa jadi isu global yang serius banget sekarang? Kenapa hoax bisa jadi isu yang sangat global? Karena kan kita sekarang
Sedangkan kita hidup di yang internetnya itu mudah banget. Jadi kalau misalnya ada informasi salah, itu tuh mudah banget tersebar dalam sepertian detik. Bukan hanya di Indonesia aja, tapi di lintas negara. Makanya ini merupakan isu yang global. Menurut Ibu, apa penyebab utama orang gampang percaya hoax? Menurut saya karena internet itu dianggap suatu kebenaran ya dari masyarakat. Apalagi banyak dari kita itu yang kurang informasi. Kita ngelihat materi atau konten yang hoax dan likersnya banyak, komennya banyak, viewersnya banyak. Banyak orang yang menganggap hal itu benar. Karena ada faktor kepercayaan yang dibuat oleh publik, maka dari itu hoax itu dianggap suatu kebenaran. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Sama-sama. Oke, Pak Alvin, saya izin mau bertanya, di era globalisasi ini sendiri, sekarang lagi maraknya terkait tentang AI, terus pemalsuan. Bagaimana sih tanggapan Bapak Alvin sebagai guru terkait tentang AI dan pemalsuan? Baik, kalau menurut saya tentang AI ini sangat membantu ya, apalagi saya sendiri membuat perangkat pembelajaran dibantu juga oleh AI penggunaan. AI ini ada manfaatnya, tapi di samping ada manfaatnya juga ada dampak negatifnya. Apalagi sekarang, zaman sekarang ada tuh video dibuat palsu kan, nah di fake tersebut. Nah kalau menurut saya perlunya edukasi yang lebih mendalam terhadap penggunaan AI serta cara membedakan mana nih video yang asli atau video yang palsu yang dibuat AI. Oh ya, berarti menurut Bapak Alvin AI itu banyak manfaatnya, tapi di sisi lain ada kekurangan juga. Betul. Perlu adanya Edukasi pengembangan lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih Bapak Alvin. Terima kasih. Hasil analisis dari beberapa video atau tayangan terkait tanya jawab bersama beberapa narasumber mengenai isu hoax ini dapat kita rangkum melalui analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Isu hoax telah bertransformasi menjadi ancaman global yang serius, didorong oleh kecepatan penyebaran melalui media sosial yang sulit dikendalikan, termasuk kelemahan dan ancaman. Hoax tidak hanya berdampak pada politik, tetapi juga ekonomi, kesehatan, hingga merusak persatuan dan kepercayaan publik. Menjadi salah satu termasuk ancaman. Kunci utama perlawanan hoax terletak pada kesadaran setiap individu untuk bertanggung jawab dalam dunia digital dan kemampuan literasi digital untuk membedakan fakta dan opini, yang saat ini masih menjadi kelemahan mendasar di masyarakat. Meskipun di Indonesia memiliki UU ITE sebagai keluaran dan inisiatif fact-checking, tantangan ancaman deepfake dan hoax yang terus berevolusi mengharuskan adanya peluang peningkatan edukasi literasi digital secara masif, terutama melibatkan generasi muda sebagai filter dan edukator digital. Singkatnya, perang melawan hoax adalah tanggung jawab kolektif yang berfokus pada edukasi dan verifikasi mandiri untuk mengurangi dampak jangka panjang yang mengancam stabilitas sosial dan negara. Namun, tidak sedikit masyarakat sudah mengerti akan bahaya hoax dan cara untuk menganalisis dan memastikan sebuah berita tanpa mempercayai begitu saja. Mari kita perangi isu hoax, karena hoax dapat berdampak serius pada global dengan cara hoax menyebar lintas negara sehingga dapat berpotensi merusak hubungan antar negara. Stop menerima dan menyebarkan informasi hoax yang belum jelas. Terima kasih. Semoga melalui pembahasan ini, kita semua dapat lebih bijak dan kritis dalam menerima dan membagikan informasi di internet maupun media sosial. Selamat menyaksikan!